Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah, kelas Hubungan Internasional B, dengan NIM F02-18318. Di sini saya akan menjelaskan dinamika Cina dalam menjadi kekuatan baru bagi dunia, dan apa saja kelemahan dan kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh Cina, baik internal maupun eksternal. Bagaimana Cina mewujudkan hal tersebut, dan apa strategi yang dilakukan Cina saat ini untuk membangun power ekonomi dan militernya sudah tepat atau justru akan menghancurkan Cina nantinya. Cina sendiri memahami kebangkitan mereka ketika Presiden Cina Xi Jinping menyerukan agar Cina menyadari impian Cina akan peremajaan nasional. Ia mengartikulasikan keyakinan bahwa Cina hanya mengklaim kembali kepentingan politiknya dan budaya alamiahnya. Cina tidak seperti yang pernah dikatakan tentang Imperial Jerman setelah unifikasi, mencari kedudukan di matahari. Sebaliknya, Cina merebut kembali posisi yang semestinya sebagai matahari. Cina memang kuat. Tentara Pembebasan Rakyat atau bisa disebut PLA sedang mengembangkan kemampuannya dengan cepat, mengubah keseimbangan kekuasaan di Asia menjadi keuntungan. Institute for International Strategic Studies memperkirakan bahwa sejak tahun 2014, Angkatan Laut Pembebasan Rakyat telah meluncurkan lebih banyak kapal selam, kapal perang, serta kapal amfibi utama dan kapal auksiliari. Dari jumlah total kapal saat ini melayani di Angkatan Laut Jerman, India, Spanyol, Taiwan, dan Inggris Raya. Program pembuatan kapal Cina telah melampaui Amerika Serikat. Cina menghabiskan banyak uang untuk teknologi terobosan baru seperti kecerdasan buatan, hipersonik, dan robot yang dapat memanfaatkan sifat peperangan demi keuntungannya. Apa yang telah dicapai PLA sejak akhir Perang Dingin suatu hari akan dibandingkan dengan apa yang dicapai di era Meiji Jepang dalam beberapa dekade menjelang kemenangannya dalam Perang Rusia-Jepang. Selain itu, skala Cina sendiri dapat menakutkan bagi negara-negara kecil, bahkan jika inisiatif geoekonominya cukup besar seperti yang terlihat, misalnya inisiatif andalan Xi, One Belt One Road, atau bisa disebut OBOR. Bukanlah tatanan geoekonomi baru seperti yang ia inginkan. Namun demikian, untuk penerima yang lebih kecil dan kurang berkembang, OBOR masih memiliki cakupan yang luas, apa yang mungkin secara ekonomi tidak signifikan. Bagi Amerika, masih memiliki manfaat geopolitik yang besar untuk Cina. Proses panjang 40 tahun setelah reformasi membuat Tiongkok menjadi great power yang diperhitungkan secara ekonomi maupun politik, baik tingkat Asia maupun global. Keterampilan pemerintahan Tiongkok dalam meramu kebijakan ekonomi nampaknya menantang persepsi global bahwa komunisme telah kehilangan konteks dalam politik global kontemporer. Kebangkitan Cina memaksa masyarakat dunia untuk merevisi persepsi tentang komunisme. Sejarah menunjukkan dengan sangat terang bahwa hari ini Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi dan politik dunia yang proses kemunculannya sulit untuk dibendung. Salah satu implikasi politik dari kebangkitan Sang Naga bagi Asia Tenggara adalah pergeseran struktur kekuasaan di kawasan ini. Pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1989, Amerika menjadi satu-satunya great power yang tersisa di dunia. Eropa sebagai benua di mana negara-negara kuat berada masih berjuang untuk bangkit dari kehancuran akibat Perang Dunia II. Sementara Cina waktu itu masih jauh dari menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Setting global tersebut memposisikan Amerika dengan sendirinya sebagai kekuatan superpower
tak terkecuali di Asia Tenggara. Terlebih lagi, persekutuannya dengan Jepang yang sedang gencar-gencarnya membangun investasi di Asia Tenggara membuat Paman Sam memiliki mitra yang sangat bisa diandalkan dalam melenggangkan hegemoni di kawasan tersebut. Bagi Jepang, Asia Tenggara merupakan pasar subur bagi aneka produk elektronik dan otomotifnya. Jepang telah berhasil dengan sangat sukses membangun citranya di hadapan publik Asia Tenggara melalui diplomasi budaya, sehingga persepsi bangsa Asia Tenggara terhadap Jepang sebagai penjajah telah berubah. Di mata publik di kawasan ini, Jepang merupakan negara maju dan produsen terbaik berbagai merek ternama otomotif. Sentralnya posisi Jepang dalam perekonomian Asia Tenggara terdapat disangkal tali temali dengan hegemoni Amerika di kawasan ini. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.